Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan kebidanan nifas dan menyusui pada semester 3 kebidanan dengan beban 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 praktek. Pada pertemuan pertama terlebih dahulu menyampaikan kontrak perkuliahan, RPS, dan memberikan link atau file modul dan panduan praktikum yang dapat ditelusuri oleh mahasiswa. Adapun kontrak perkuliahan yang disampaikan yaitu deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui ini dengan memiliki bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester 3 dengan alokasi waktu efektif perkuliahan 14 minggu yang diampu oleh 2 orang pengajar, di mana mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui ini berorientasi pada pencapaian kemampuan mahasiswa dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pasca persalinan dan laktasi, memahami kebutuhan dasar ibu pasca persalinan, kebutuhan nutrisi pada pasca melahirkan dan menyusui, melaksanakan evidence base dalam asuhan pasca persalinan, menerapkan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan pasca persalinan dan laktasi, melaksanakan pengenalan tanda bahaya pada masa pasca persalinan dan laktasi, mengimplementasikan manajemen asuhan pada ibu pasca persalinan dan laktasi, dan mengimplementasikan upaya promotif dan preventif berbasis Islam berkemajuan dalam asuhan pasca persalinan dan laktasi. Selanjutnya, kontrak perkuliahan disampaikan juga tentang tujuan, manfaat, strategi atau metode pembelajaran, referensi, tata tertib dosen dan mahasiswa, dan standar penilaian yaitu tugas 20%, UTS 25%, UAS 25%, dan UTEK 30%. Kemudian menyampaikan RPS yang terdiri dari jumlah SKS dan 2 orang pengampu mata kuliah, menyampaikan CPL dan CPMK, deskripsi singkat mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran yang digunakan, estimasi waktu, penilaian, referensi, dan asesmen. Pelaksanaan perkuliahan ini dengan mengacu aturan yang ada di universitas dengan menggunakan pembelajaran blended learning. Selanjutnya, pembelajaran yang saya tayangkan ini merupakan pertemuan ketiga untuk CPMK 4. Dilaksanakan secara offline dengan prosedur kesehatan dalam pandemi COVID. Pada bahan kajian ini yaitu mahasiswa mampu melaksanakan evidence base dalam asuhan pasca persalinan. Dengan materi pembelajaran, evidence base terkait pijat oksitosin dan teknik marmot dalam asuhan pasca persalinan dan laktasi. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan simulasi dengan jumlah waktu 50 menit, belajar terstruktur 60 menit, belajar mandiri 60 menit. Kemudian praktikum dengan waktu 300 menit sesuai dengan beban SKS yang saya ampu. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu mampu menerapkan evidence base dalam asuhan masa nifas dengan tujuan khusus mampu memaparkan evidence base pada pijat oksitosin dan teknik marmot, kemudian mampu menerapkan asuhan dengan pijat oksitosin dengan teknik marmot pada masa nifas dan menyusui. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, masih semangat belajarnya? Masih. Baik ya. Oke, untuk pertemuan kita yang ketiga kali ini adalah bagaimana kita akan belajar tentang evidence base dalam asuhan masa nifas, yaitu salah satunya adalah pijat oksitosin atau yang disebut dengan oksitosin massa ya kalau di dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya kita materi yang kemarin ada yang masih ingat yaitu tentang kebutuhan dasar pada masa nifas. Nah, ada yang tahu konsep nifas itu kemarin apa? Iya, silahkan. Waktu setelah bayi lahir sampai 42 hari yang dibutuhkan untuk kembalinya alat reproduksi. Betul sekali ya. Jadi masa nifas itu adalah waktu 42 hari setelah bayi dilahirkan ya. Kemudian kebutuhan dasar apa saja nih untuk pada ibu yang menjalani masa nifas? Ibu, Iya, silahkan. ada makanan, istirahat, dan ambulasi. Ya, ada lagi yang menambahkan? Silahkan. Eliminasi seksual dan sedang nifas.
Bagus. Jadi ada beberapa hal yang harus dipenuhi tentang kebutuhan dasar pada masa nifas. Nutrisi, ambulasi, istirahat, senam nifas. Ya, kira-kira apa manfaatnya? Kalau kebutuhan dasar tadi terpenuhi, manfaatnya ada? Ya. Untuk melakukan aktivitas, melakukan berbagai proses di dalam tubuh. Iya, bagus sekali. Jadi manfaatnya sangat banyak kalau terpenuhi segala kebutuhan dasar yang terjadi pada ibu nifas. Ya, untuk aktivitas, pemenuhan nutrisinya bagus dengan gizi yang seimbang. Ada lagi? Mengembalikan alat-alat kandungan ke keadaan sebelum hamil, meningkatkan produksi ASI. Bagus sekali jawabannya ya. Nah, jadi kita semua sudah mengingat tentunya ya bahwa kebutuhan dasar ibu nifas itu wajib kita penuhi ya. Nah, setelah ini kita akan langsung saja ya ke materi kita pada hari ini. Ini adalah pengantar untuk praktikum yang nantinya setelah ini kita akan melaksanakan praktek di ruang laboratorium ya. Nah, di dalam masa nifas ini banyak sekali evidence base yang dapat kita tanamkan, kita dapat berikan kepada pasien. Terutama yang paling banyak manfaatnya kita lihat di sini adalah masas oksitosin atau pijat oksitosin ya. Di sini ada dua materi, yaitu ada pijat oksitosin dan teknik Marmot. Tetapi untuk yang pertama ini Ibu sampaikan dulu untuk pijat oksitosin. Apa itu pijat oksitosin? Ada yang pernah tahu? Sudah baca belum di modul? Sudah ada Ibu kirimkan di grup ya. Itu ada modul tentang materi masas oksitosin dan teknik Marmot. Ada yang sudah baca? Mungkin pada belum paham betul ya. Ada yang pernah tahu pijat oksitosin itu apa sih? Ada yang masih tak ada yang tahu? Belum ya, masih meraba-raba. Pijatan itu apa sih? Iya betul, katanya dipijat, diurut. Betul, dipijat itu adalah diurut. Ada lagi yang tahu pijat oksitosin itu seperti apa? Betul sekali ya, katanya dipijat sama dengan ditotok atau disebut dengan refleksi. Dipijat, ada yang pernah di sini dipijat refleksi? Dipijat refleksi itu ditotok ya, syarat-syaratnya begitu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Tujuan kita pada hari ini adalah agar kalian mampu menerapkan epidemi setiap asuhan pada masa nifas. Kemudian tujuan khususnya adalah nanti mampu memaparkan epidemi yang berhubungan dengan pijat oksitosin. Yang kedua adalah mampu menerapkan atau melakukan ya asuhan pada masa nifas dengan masas atau pijat oksitosin. Nah, di sini prinsip dalam asuhan pada masa nifas yang mendasari sesuai dengan evidence base adalah yaitu woman center. Bahwa kita selalu menggunakan wanita terpusat kepada wanita, artinya pelayanan kebidanan kita itu terpusat kepada ibu yang kita asuh. Woman center sesuai dengan kebutuhan ya. Apa yang dibutuhkan ibu itulah yang akan kita berikan, bukan berdasarkan kebutuhan bidan ya. Nah, sesuai kebutuhan ibulah penentu keputusan untuk diri dia. Apakah ini baik atau sesuai dengan keinginan dan bayinya ya. Kemudian dukungan pada masa nifas. Dengan masas oksitosin ini dia merasa dibantu. Dia merasa ada yang mendukung untuk memiliki bayi, menyusukan ya. Kemudian pelayanan nifas sesuai budaya dan aman. Jadi masas oksitosin ini sudah terbukti aman ya. Tidak ada belum ada budaya yang menolak untuk masas oksitosin. Jadi sesuai budaya kita orang Banjar suka setiap melahirkan selalu minta dimasak ya. Nah, di sini pelayanan kesehatan sebagai fasilitator tempat yang adil dapat diakses oleh ibu dengan mudah ya. Jadi pada prinsipnya di sini kita lah sebagai pemberi pelayanan. Jadi bidan tempatnya terfokus untuk memberikan asuhan ya. Nah, di sini ada beberapa hasil penelitian atau riset ya, breastfeeding issue
yang mengatakan bahwa kombinasi pijat oksitosin dan teknik Marmot. Nanti akan Ibu jelaskan kembali. Teknik Marmot itu seperti apa? Ya, jadi kita fokus dulu ke pijat oksitosin. Nah, di sini beberapa hasil penelitian bahwa teknik Marmot dan oksitosin itu mampu meningkatkan produk ASI, ya, membuat ASInya menjadi lancar. Kemudian masuk atau pijat oksitosin memberikan efek yang nyaman, menenangkan, merilekskan, ya. Nah, pijat oksitosin pada kelompok ibu dengan perlakuan menghasilkan kolostrum rata-rata 5.333 cc dengan kontrolnya 0,289. Pemijatan kombinasi oksitosin dengan kompres hangat pada punggung itu mampu melancarkan ASI. Jadi di samping dipijat, dikompres, nanti dengan kompres hangat juga akan memberikan efek yang nyaman, ya, mampu meningkatkan produk ASI. Kemudian volume ASI dengan gizi yang baik juga akan mendukung nanti, ya, akan mendukung bahwa mampu meningkatkan produk ASI. Nah, di sini proses pengeluaran ASI. ASI dihasilkan gabungan antara hormon dan refleks. Jadi ASI yang keluar pada payudara ibu itu dihasilkan oleh dua, ya, yaitu yang pertama oleh refleks dan yang hormon dan refleks. Hormon prolaktin dihasilkan oleh kelenjar hipofis yang berada di dasar otak, ya, dari efek pengosongan ASI. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana hormon oksitosin ini bekerja sehingga mampu meningkatkan produk ASI. Saat bayi mengisap, maka refleks prolaktin dan refleks oksitosin akan bekerja. Jadi dua-duanya mempunyai hubungan yang sangat erat antara isapan bayi, ya. Nah, yang akan mengeluarkan hormon oksitosin dengan pemijatan yang pas, ya, yang merasakan rileks pada ibu, mampu membuat ibu nanti menyusukan dengan nyaman dan lancar. Hormon oksitosin ini berasal dari kelenjar hipofis yang ada di dasar otak. Jika ujung saraf dirangsang oleh isapan bayi, maka oksitosin masuk ke aliran darah menuju payudara yang membuat otot-otot mengkerut. Jadi di sini adalah ketika refleks oksitosin itu bekerja, maka yang dapat kita lihat nyata adalah pada payudara ibu. Pada payudara ibu akan mengencang, mengkerut. Berarti hormon oksitosinnya bekerja, ya. Kemudian refleks oksitosin lebih rumit karena berhubungan biasanya dengan suasana hati. Apabila suasana hati ibu nyaman, bahagia, senang, tidak depresi, ya, otomatis hormon oksitosinnya juga akan bagus. Nah, di sini dapat kita lihat area tulang belakang leher. Nah, di mana kita akan meletakkan tekanan atau pemijatan atau masas tadi. Nah, di sini kita akan dapat lihat disinilah saraf-saraf pada kiri dan kanan cervical vertebra yang ketujuh. Dengan elusan, dengan penekanan pada sekitar kanan dan kiri vertebra 7 akan membuat hormon oksitosinnya bereaksi, ya. Kita akan lihat bagaimana nanti caranya. Nah, ini hormon atau masas oksitosin yang kita berikan mampu memberikan sentuhan yang nyaman yang akan mendatangkan cinta. Biasanya bidan memberikan edukasi kepada pasangan atau di sini dikatakan suami, mertua atau ibu yang ada di rumah untuk memberikan pijatan. Jadi bidan mengajarkan, ya, mengajarkan kepada suami bagaimana cara memasas, ya. Di sini masas oksitosin merupakan usaha untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan. Pijat oksitosin adalah pemijatan sepanjang tulang belakang atau disebut dengan vertebra yang kelima dan keenam. Nah, jadi kalian bisa lihat nanti bahwa pemijatan yang akan kita lakukan nanti di sepanjang kanan kiri dan tulang belakang yang dimulai dari nervus atau saraf ke-7 belakang leher, ya. Pemijatan tulang belakang mulai dari nervus tadi, ya, dari belakang leher 5 sampai 6 sampai skapula. Skapula ini bagian belakang, ya, yang akan mempercepat kerja saraf-saraf simpatis untuk menyampaikan perintah ke otak. Jadi dengan adanya rangsangan, dengan adanya sentuhan pada saraf tersebut, dia akan mengirimkan stimulus, ya, ke hipotalamus
yang akan menghambat hormon endorfin untuk menekan hormon-hormon stres yang akan mengeluarkan hormon cinta tadi ya, hormon oksitosin, yang membuat ibu merasa nyaman, ibu membuat ibu bahagia ya. Selanjutnya adalah manfaat pijat oksitosin. Manfaatnya jelas. Yang pertama adalah meningkatkan produk ASI. Kan banyak nih, misalnya ibu-ibu mengeluh ASINya sedikit, Bu Bidan, ASINya tidak lancar ya. Nah, dengan cara kita memberikan edukasi yang benar kepada ibu, maka kita akan dapat nanti membantu ibu untuk meningkatkan produk ASI, mempercepat penyembuhan luka bekas implantasi plasenta, mencegah terjadinya perdarahan postpartum dengan adanya hormon oksitosin tadi ya. Kemudian mempercepat proses involusio uterus. Involusio artinya apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Involusio adalah mengecilnya rahim ke keadaan bentuk semula ya. Jadi nanti rahimnya perlahan-lahan akan mengecil seperti keadaan semula dengan ibu sering menyusui. Membuat rasa nyaman sudah pasti. Kita juga kalau dimasak pastinya nyaman ya kan. Nah, membuat rileks, enak kalau dimasak ya. Kemudian merangsang hormon prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan, tadi sudah dijelaskan. Kemudian meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan keluarga. Nah, di sini jelas ya, dengan adanya sentuhan dari suami, ya, suami mendukung dengan penuh, ibu menyusui, maka hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Ibu merasa dihargai sebagai seorang wanita, ya. Ibu merasa dibantu dalam memberikan ASI. Ibu merasa didukung untuk memberikan ASI. Nah, ini cara indikasi dan kontra indikasi. Yes, kalau ibu yang sedang menyusui. No, jika ibu yang sedang hamil. Mengapa kira-kira ibu-ibu tidak boleh diberikan pijat oksitosin pada saat hamil? Kira-kira kemungkinannya apa nih? Kontraksi, pintar ya, kontraksi. Apabila rahimnya berkontraksi, otomatis ditakutkan akan mengalami keguguran, betul ya. Nah, kapan pijat oksitosin boleh dilakukan? Kapan saja, sesering mungkin ya. Nah, di sini sebelum ibu menyusui atau memompa ASI boleh diberikan. Saat ibu merasa kurang fit, pegal-pegal, nggak enak badan ya, maka boleh kita berikan massage oksitosin. Nah, gunakanlah minyak dengan formula yang lembut. Biasanya ini banyak beberapa penelitian yang ibu baca, yang ibu ini ya, bahwa beberapa minyak yang mengandung khasiat tertentu mampu memberikan efek yang sangat bagus. Misal lavender, ya, lavender itu mampu memberikan penenang bagi ibu yang menghirup aroma bunga lavender. Citrus arantii atau lemon, nah ini juga sangat bagus. Grass fed oil atau minyak biji anggur, nah itu sangat bagus untuk massage ini ya. Persiapan untuk meningkatkan rasa nyaman ibu itu bagaimana? Mandi dengan air hangat ya ibu. Nah, kemudian bangkitkan rasa percaya diri ibu. Yakinkan ibu bahwa dengan memberikan massage oksitosin maka akan membantu meningkatkan produk ASI. Gunakan teknik relaksasi dengan mengatur napas. Ibu atur napas ya. Jangan sampai ibunya baru dari dapur atau baru dari bekerja disuruh langsung diberikan massage. Jadi harus cari waktu yang baik, yang memang ibu benar-benar sedang istirahat ya. Kemudian kompres hangat area payudara ibu, itu juga akan membantu meningkatkan produk ASI dan memberikan rasa yang nyaman ya. Selanjutnya persiapan alat, nanti kita akan praktek di laboratorium, tapi kita ketahui dulu bahwa alatnya ada meja, ada kursi, ada bantal, ada handuk ya, dan beberapa alat lainnya. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah dengan melumuri kedua tangan dengan minyak atau baby oil ya. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan itu kedua tangan ya kita ratakan dulu pada kedua telapak tangan ya. Kemudian dimulai memijat pada bagian tulang belakang leher kiri dan kanan. Nah, pada vertebra ke-7 tadi ya, ke arah bawah selama 2 sampai 3 menit.
Nah, kemudian dari leher ke arah tulang belikat atau di skapula. Skapula nanti kita akan lihat, skapula ini adalah bagian belakang dada ya. Nah, di belakang. Baru nanti kita akan langsung lihat langsung di video, nanti kita akan lebih jelas ya. Yang mana sih tulang belikat ya, yang mana disebut dengan tulang belakang atau vertebra. Kemudian amati respon ibu selama tindakan, jangan-jangan ibunya kesakitan. Makanya sambil ditanya ya, Bu, permisi, kita akan melakukan pemijatan oksitosin. Nah, kemudian kalau kita lakukan penekanan pada mulai belakang leher sampai ke bawah ya, tanya Bu, cukup tekanannya atau sakit Ibu? Nah, jadi seperti itu kita pantau bagaimana reaksi ibu. Selanjutnya adalah membersihkan punggung ibu dengan waswak atau air hangat setelahnya untuk membersihkan dari minyak yang tersisa. Kemudian rapikan pasien kembali. Nah, jadi seperti ini ya posisinya, dapat kita lihat di sini. Ibunya telungkup di meja dengan diganjal meluk bantal. Petugas memberikan pengurutan di bagian belakang leher. Caranya nih ya, dengan meletakkan handuk, kemudian posisikan ibu mau berbaring atau duduk ya. Kemudian ini dalam posisi telungkup ya. Baru nanti posisi penolong berada di belakang. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lihat. Ini adalah tulang belakang, ini skapula, yaitu kanan dan kiri kita urut 2 sampai 3 menit sampai daerah skapula. Ini skapula. Yang kayak sayap, kuku-kuku kiri dan kanan. Nih, ya. Nah. Dengan mengepalkan kedua tangan boleh. Dengan mengepalkan nanti membentuk circle atau lingkaran yang kita berikan ke tulang belakang ibu. Nih. Ya, selanjutnya. Nah, untuk video lebih jelasnya kita akan nanti lihat di video pembelajaran melalui link YouTube agar kalian lebih mudah untuk melihatnya ya, lebih jelas. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Maaf Bu, izin bertanya. Silahkan. Apakah yang dimaksud dengan pijat oksitosin secara fisiologis meningkatkan hubungan antar keluarga? Baik, pertanyaan luar biasa, sungguh bagus pertanyaannya ya. Nah, jadi di sini Ibu jelaskan bahwa ya dengan massas oksitosin mampu meningkatkan hubungan psikologis antara ibu, bayi, suami, dan orang yang ada di lingkungan keluarga atau di rumah. Karena dengan memberikan sentuhan massas ya, itu akan memberikan rasa dihargai seorang wanita. Apalagi dia mulai mengandung, melahirkan, menyusui, tentunya butuh pengorbanan ya, memberikan waktu yang cukup untuk seorang bayi. Jadi dengan cara memberikan massas oleh suami, merasa diperhatikan, merasa dihargai. Jadi seperti itu, sehingga hubungan antara suami istri semakin baik, semakin harmonis, dan juga semakin bahagia. Ya, jelas? Jelas Bu, terima kasih. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu, Silakan. mengapa pijat oksitosin lokasi pemijatan di bagian belakang bukan di tempat lain? Baik, pertanyaannya sungguh bagus. Mengapa pijat oksitosin harus di belakang, gak boleh di tempat lain? Padahal dengan melakukan pijat di seluruh tubuh memberikan rasa nyaman dan enak ya. Barangkali di sini sudah sering ya melakukan massas atau terapi pijat, biasanya seluruh tubuh itu akan memberikan relaksasi dan nyaman ya. Nah, kenapa di sini pijat oksitosin dilakukan pada bagian belakang leher dan vertebra ya? Karena disitulah letak saraf nervus yang akan memberikan stimulus atau rangsangan ke otak, sehingga menghambat hormon endorfin, hormon depresi yang menimbulkan hormon oksitosin, hormon cinta ya. Jadi itulah mengapa hormon cinta ini dibutuhkan oleh seorang wanita dalam masa menyusui. Nah, dari penyampaian ini tadi ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lagi? Cukup? Bagus. Di sini kita dapat simpulkan bahwa pijat oksitosin adalah pijat yang sangat bermanfaat untuk ibu menyusui. Yang pertama, manfaatnya untuk meningkatkan produksi ASI ya.
Nah, jadi sangat bagus. Apalagi manfaatnya tadi? Memberikan rasa nyaman dan ketenangan kepada ibu hamil. Jadi, apa ada lagi? Manfaat dari pijat oksitosin yaitu untuk memberikan apa tadi? Mempercepat proses pemulihan alat kandungan atau disebut dengan involusio, ya. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Sudah paham semua? Baik, ya. Ibu cukupkan mungkin materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.